Baik, selamat pagi, saudara. Eh, Hari ini kita akan bahasan kita tentang topik otomata dengan output. Ya, otomata dengan output yang dikenal dengan finite state transducer, FST. Selama ini kalau kita mengenal finite state automata, maka finite state automata itu ini inputnya adalah berupa deretan karakter atau string, sedangkan outputnya itu berupa keputusan diterima atau tidaknya suatu input. Ya, jadi kita seringkali misalkan, oh ini inputannya stringnya seperti ini. Lalu kita telusuri, apakah string tadi itu akan membawa initial state sampai pada final state. Jadi, kalau enggak membawa initial state sampai ke final state, maka dia tidak akan diterima. Ya, jadi sehingga akhir dari perjalanan string tadi harus sampai pada final state, ya, dari state awal ke final state. Ini baru akan merupakan satu string yang diterima. Kemudian pada pekan lalu kita juga sudah membahas mengenai bagaimana ekspresi reguler dari string yang diterima oleh sebuah mesin otomata. Ya, jadi ekspresi regulernya apa? Yang itu merupakan adalah kajian dari bahasa yang diterima oleh otomata. Ya, jadi bahasa yang diterima oleh otomata, maka itu. Jadi artinya sebuah finite state otomata itu dia mempunyai final state yang tujuannya adalah untuk mengecek apakah sebuah string itu diterima atau ditolak, ya, oleh sebuah mesin. Nah, itu outputnya. Ya, jadi inputnya adalah string, kemudian outputnya itu adalah keputusan saja, diterima, ditolak. Nah, kalau output dari finite state automata itu hanya terbatas pada keputusan diterima atau ditolaknya suatu input, ya maka kita dapat membuat sebuah mesin abstrak yang memiliki beberapa luaran atau output. Ya, di mesin abstrak ini kita sebut sebagai finite state transducer. Ini finite state transducer. Jadi ini inputnya untuk sama dengan finite state automata, inputannya adalah berupa deretan karakter atau string. Ya. Hanya sekarang outputnya yang berbeda. Kalau finite state transducer itu memiliki output ini, penerjemahan string input menjadi string output. Jadi outputnya bisa berada pada setiap state atau label transisi. Ya, jadi setiap state nanti itu akan memiliki output. Ya. Jadi setiap state akan memiliki output, lalu tinggal melihat apakah string tadi, kalau misalkan ada string yang dimasukkan, lalu outputnya apa. Nah, output di sini ini bisa kita ambil dari deretan output yang dikeluarkan oleh masing-masing state. Ya. Jadi state-nya apa yang dilalui, kemudian output untuk masing-masing state yang dilalui tadi apa. Lalu kemudian nanti kita urutkan. Ya. Jadi bisa seperti itu, atau juga bisa kita ambil output dari state yang terakhir. Ya. Jadi state begitu string ini kita masukkan, lalu jalurnya kita trace, lalu kemudian state akhir yang di mana dia berhenti tadi itu akan mengeluarkan output apa, sehingga itu kita ambil yang terakhir aja. Atau bisa juga kita ambil beberapa output dari beberapa state, ya, jadi output dari beberapa state, lalu kemudian kita jumlahkan, bisa jadi. Atau juga bisa kita ambil ini ya tadi, jadi kita bisa ambil sebagian saja, ya, jadi kita ambil beberapa bagian saja yang kita perlukan, ya, dari tidak semua output dari setiap state yang dilalui oleh string tadi ini
harus dikeluarkan, tapi ya kita ambil aja beberapa yang kita perlukan. Nanti akan kita tunjukkan itu. Jadi artinya output ini akan terkoneksi pada sebuah state, ya. Jadi output itu akan terkoneksi pada sebuah state, hanya saja untuk output akhir dari proses inputting string tadi itu akan bergantung dari kebutuhan kita apa. Bisa kita ambil semuanya, ya kalau itu terkait dengan string apa yang akan keluar, atau kita ambil bagian yang akhir, ya hasil akhirnya, atau kita ambil beberapa, atau juga kita ambil semua yang kita jumlahkan, atau kita ambil beberapa yang kita kemudian jumlahkan. Jadi tergantung kebutuhannya, ya. Jadi yang jelas bahwa di dalam finite state transducer ini outputnya itu disematkan pada setiap state ini, pada setiap state-nya. Nah, finite state transducer ini terdiri dari sejumlah state, tetapi tidak memiliki final state. Ya, jadi karena memang tujuannya tidak untuk menentukan apakah sebuah string tadi ini akan diterima atau ditolak oleh sebuah mesin otomatis. Ya, sehingga tidak punya final state. Ya, tetapi yang dia perlukan itu adalah untuk setiap state-nya itu yang dilalui oleh string itu apa saja output yang berkorespondensi. Nah, state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input-output, itu kalau di dalam Mealy mesin, ya. Kemudian atau kalau outputnya itu berasosiasi dengan state itu di Moore mesin, di mesin Moore. Ya. Finite state transducer itu dimulai dengan keadaan awal, ditentukan dan melompat ke keadaan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Jadi artinya kalau misalkan ada epsilon, ya, atau move itu ya kita meloncat gitu. Nih, jadi ini adalah finite state transducer. Ada dua mesin yang bisa dibahas, Mealy mesin dan Moore mesin. Itu ya, jadi Moore itu tadi outputnya itu berasosiasi dengan state, lalu Mealy itu state dihubungkan dengan transisi, oleh transisi diberikan label pasangan input output, ya. Tapi dalam pertemuan ini kita akan melihat Moore mesin, ya. Jadi beberapa contoh untuk Moore mesin di mana outputnya itu akan diasosiasikan dengan state. Nah, finite state transducer untuk yang Moore mesin di sini didefinisikan dengan 6 tuple, ya. Jadi kalau automata, finite state automata itu kita menggunakan 5 tuple, ya. Jadi ada Q, ada epsilon, ada delta, kemudian start state dan final state. Ya, nih. Nah, sekarang di finite state transducer di Moore mesin ini tidak punya final state, sehingga Q-nya ada, himpunan state-nya ada, kemudian himpunan simbol inputnya, segmanya ada, fungsi transisi ada, state awalnya ada. Nah, kemudian yang ada tambahannya lagi, ya, itu adalah himpunan output. Himpunan output dan fungsi output untuk setiap simbol. Ya. Jadi ada delta, itu fungsi transisi, kemudian ada ini himpunan outputnya, kemudian ada ini fungsi output untuk setiap simbol. Oke, nah contoh yang pertama ini adalah pada mesin Moore untuk menghasilkan komplement input. Ini untuk menghasilkan komplement input. Di sini Q-nya, state-nya adalah Q0, Q1 dan Q2. Kemudian alfabetnya itu adalah sigma, itu himpunan yang isinya 0 dan 1 saja. Yang kita lihat di sini label yang digunakan untuk busur keluaran dari setiap output ini berisi satu inputan, ya 0 atau 1. Kemudian start state-nya ada di Q0, ya seperti biasanya, seperti pada halnya pada final state automata. Kemudian delta, ya. Delta itu adalah himpunan output, ya, yang kita lihat di sini himpunan output untuk setiap state-nya. Ini Q0 mengeluarkan 0,
ya Q1 outputnya adalah 1, Q2 outputnya 0. Jadi himpunan outputnya juga sama tadi dengan apa namanya, dengan alfabet, yakni 01. Nah, kemudian lambda di sini melambangkan mengenai output dari setiap state, ya. Jadi lambda 0 itu berarti dari Q0, ya, dari Q0 mengeluarkan 0. Kemudian lambda 1 ini adalah keluaran dari Q1, yakni 1. Kemudian lambda 2 itu adalah keluaran dari Q2, yakni 0. Di sini ada di sini. Nah, ini mesin more-nya. Kemudian untuk yang delta, ya, jadi fungsi transisinya sama dengan yang finite state automata, ya. Jadi kalau Q0 diberikan inputan 0 itu akan dia bergerak ke Q1, kemudian Q1 diberi inputan 0 dia tetap ke Q1, kemudian dari Q0 diberi inputan 1 dia akan bergerak ke Q2, kemudian Q2 diberi inputan 1 ke dirinya sendiri, diberi inputan 0 dia akan lari ke Q1, dari Q1 diberi inputan 1 ke Q0, gitu ya. Kemudian nah ini yang kita maksudkan tadi, mesin more untuk menghasilkan komplement input, ya. Jadi untuk menghasilkan komplement input, ya. Jadi misalkan inputnya adalah string 1001, ya, 1001, ya, sehingga dia bergerak dari Q0 mulai pertama, ya, kemudian 1, ya, dari state Q0 dia diberi inputan 1, ya, dia bergerak ke Q2. Nah, dia bergerak ke Q2. Di Q2 kita lihat outputnya adalah 0, ya, di Q2 adalah 0. Kemudian dari Q2 diberi inputan 0, ya. Diberi inputan 0, dia bergerak ke Q1, di mana Q1 itu outputnya adalah 1. Ya, jadi output yang di sini itu berkorespondensi dengan state di mana dia berhenti. Oke, kemudian dari Q1 itu diberi inputan 0, ya, diberi inputan 0, dia kembali lagi ke Q1, ya. Karena tetap di Q1, maka outputnya adalah 1, sama dengan yang tadi. Kemudian Q1 diberi inputan 1, ya, diberi inputan 1. Nah, dia ini diberi inputan 1, dia lari ke Q2, ya, di mana Q2 itu outputnya adalah 0. Q2 itu outputnya 0, sudah. Ya, sehingga lah ini kalau yang untuk yang kasus ini, maka untuk output kita ambil semuanya, ya. Jadi kita ambil semuanya, sehingga apa? Kalau inputannya 1, maka outputnya 0, ya. Kalau inputnya 0, ya, outputnya 1. Kalau inputnya 0, ya, outputnya 1. Kalau inputnya 1, ini. Sehingga dengan demikian, kalau inputannya string urutannya adalah 1001, maka outputnya adalah 0110. Jadi ini adalah komplement dari input, ya. Komplement itu kalau misalkan 1 komplemennya 0, 0 komplemennya 1, ya, begitu seterusnya. Ini contoh ini untuk mesin more yang menghasilkan komplement, ya, jadi input ini. Atau juga bisa dari sini mesin more, ya, contoh yang berikutnya lagi tadi yang misalkan kita balik inputannya 0110, ya. 0110, ya, dari Q0 dia 0, ya, jadi 0 diberi inputan 0, dia lari ke Q1 di mana Q1 ini outputnya adalah 1, ya, kita tuliskan di sini outputnya adalah 1. Kemudian Q1 dilanjutkan dengan inputan 1, dia lari ke Q2, ya, ke Q2, kemudian outputnya adalah 0. Kemudian Q2 diberi inputan 1, ya, dia tetap ke Q2, sehingga outputnya tetap 0. Dari Q2 diberi inputan 0, nah dia lari ke Q1, ya, di mana Q1 ini outputnya adalah 1. Dan ini kita untuk outputnya kita ambil semuanya 101, ya, sehingga kalau secara keseluruhan, ya, string inputnya adalah 0110, ya, maka outputnya adalah 1001. Jadi merupakan komplement dari ini. Contoh berikutnya itu adalah sisa pembagian oleh 3, ya. Jadi sisa pembagian oleh 3 ini
finite state transducernya itu memiliki Q himpunan, ya, jadi state-nya adalah Q0, Q1, Q2, kemudian alfabetnya 01, ya, jadi yang di dalam busur keluaran ini bilang digitnya hanya 0 dan 1 saja, ya, jadi simbolnya hanya 01 saja. Kemudian start state-nya di Q0, lalu delta yang ini itu isinya 012, itu berarti himpunan dari output, ya, jadi himpunan outputnya adalah 012. Ini yang melekat pada setiap state-nya tadi, ya. Jadi Q00, kemudian Q11, lalu Q2, 2. Oke, ini sehingga menjadi sebuah simbol untuk output dari masing-masing state, ya. Jadi lambda 0, 0, lambda 1, 1, lambda 2, 2. Baik, kita lihat contoh untuk komputasinya. Oke, di sini kita inputan 5, ya. Jadi 5. Oke, 5 itu kalau dibagi dengan 3 itu sisanya 2. Oke, ya, dalam modulo 5 itu kita tahu, ya, semua bilangan dibagi 5, ya, dibagi oleh 3, maka sisanya 2. Ya, ini tadi adalah finite state transducernya, ya. Nah, mulai dari, ini inputan 5. 5 itu kalau misalkan dinyatakan dalam bilangan biner, maka kodenya notasinya adalah 101. Ya, jadi 5 itu kalau misalkan dalam bentuk binary, maka 101. Jadi ingat di sini adalah 1 kali 2 pangkat 0, ya. Kemudian di sini 1 kali 2 pangkat 1, ini. Kemudian di sini 1 kali 0 kali 2 pangkat 1, lalu 1 kali 2 pangkat 2, ya, sehingga ini 2 pangkat 2 ditambah dengan 1, sehingga menjadi 5. Ya, ini. Sehingga kita perlu melihat inputan 101, ya, nih. Dari pertama Q0, ya, kemudian diberi inputan 1, dia larinya ke Q1. Ya, dia lari ke Q1. Kemudian dari Q1 dia diberi inputan nil, dia ke Q2. Tadi di Q1 ini outputnya adalah 1. Kemudian diberi inputan 0, dia ke Q2, di mana Q2 itu outputnya adalah 2. Oke, dari di Q2 lalu diberi inputan 1, ya, kembali ke sini lagi, ya, jadi ke 2 lagi. Ya, jadi kalau kembali ke 2 lagi, lalu inputan ini 2. Ya, nah sehingga di sini yang kita ambil adalah output yang terakhir, ya. Jadi output yang terakhir di sini didapatkan dari Q2, kemudian dilanjutkan oleh Q1, ya, berhentinya di Q2. Jadi output yang terakhir ini 2, yang ini merupakan sisa pembagian oleh 3. Jadi sehingga dengan demikian 5 kalau dibagi 3, maka sisanya 2. Maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Kenapa yang di sini itu output yang diambil itu output yang terakhir, sedangkan yang tadi itu di contoh 1 itu semua outputnya diambil Pak? Ya, jadi di awal kita sudah bahas, ya. Jadi untuk output dari sini tidak jadi output itu melekat pada setiap state, ya. Tetapi untuk pengambilan outputnya itu bergantung keperluan kita. Ya, bergantung keperluan kita, apakah mau kita ambil semua. Tadi kalau misalkan untuk yang contoh yang pertama itu kan untuk ini komplement, ya, komplement dari string ini komplemennya apa, maka kita ambil semua, gitu ya. Nah, kalau yang di sini kita ambil yang terakhir, yang terakhir itu untuk mendapatkan ini, kita tidak ambil semua karena kita hanya cukup kalau misalkan tadi 5 dibagi 3 itu isinya berapa, ya, maka output yang terakhir yang kita ambil. Jadi dia berhenti di mana, ya, di state apa. Nah, state yang terakhir tadi mengeluarkan apa, itu menunjukkan, sehingga kenapa di sini outputnya itu pada setiap state itu ada 0, ya, ada 1, kemudian ada 2. Jadi pembagian oleh 3 nanti kan sisanya kalau nggak 0, kalau habis dibagi 3 sisanya 0, habis dibagi 2
habis bisa sisa 1, bisa sisanya 2. Ya, ini seperti ini. Jadi sehingga output untuk setiap state-nya dibuat ini 0, ya 1, 2. Sehingga nanti kalau misalkan sehingga di dalam mengkonstruksi finite state transducer ini, ya, jadi mengkonstruksinya adalah artinya kalau ini kan memang sisa pembagian oleh 3, jadi kalau misalkan kode biner, ya, kode biner untuk semua kode biner untuk semua kelipatan dari 3 itu nanti akan selalu terakhirnya harus berakhir di 0. Ya, sehingga nanti akan mengeluarkan output 0. Ya, sehingga sisanya 0. Kemudian kode biner untuk semua bilangan bulat yang kalau dibagi 3 sisanya 1, seperti misalkan 4, kemudian 7, lalu 10, ya, maka nanti akan berhentinya kode binernya tadi ini akan berhentinya di sini, jadi di 1. Kemudian kode biner yang bila dibagi dengan untuk bilangan yang bila dibagi 3 itu sisanya 2, seperti 5, ya, kemudian berapa 8, ya, kemudian 11. Nah, ini nanti berhentinya di sini. Nah, kode biner tadi adalah tadi seperti ini. Oke, jadi sehingga untuk finite state transducer itu kita ambil memang outputnya yang paling akhir, ya, di mana dia berhenti. Karena nggak mungkin satu bilangan itu dibagi 3, sisanya ada beberapa. Ya, jadi hasilnya akhir itu. Terus kemudian nanti juga akan kita lihat yang contoh yang lain untuk yang kita ambil hasil beberapa lalu kita jumlahkan. Nah, ini ada juga seperti itu. Jadi sekali lagi untuk output dari FST ini kita ambil sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Begitu. Itu yang mungkin sudah menjawab atau belum pertanyaannya. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tidak selalu harus semua. Jadi tergantung nanti tujuan dari mesin tadi apa. Bahan ya. Oke. Ya. Sekarang input 6. Nah, input 6 itu kode binernya adalah 110, ya. Jadi 0 kali 2 pangkat 0, kemudian 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 1 tambah sehingga 4 kali 4 tambah 2 jadi 6. Jadi, oke, sehingga kode binernya adalah 110, ya. Maka dari sini 1, ya, dia kaki 1, ya, di mana outputnya adalah 1, ya. Kemudian diberi inputan 1 lagi, ya, dia ke sini, ya, kaki 0, kemudian diberi inputan 0, dia tetap di sini 0. Ya, sehingga dengan demikian outputnya adalah 0, sehingga output yang terakhir ini kita ambil. Ya, sekali lagi untuk yang 6 itu habis dibagi 3, maka kode binernya itu akan bergerak atau berhenti di sini. Nah, jadi 1, 1, 0. Ini. Kalau misalkan 9 itu berarti apa? Kalau 9 itu berarti 2 pangkat 3 tambah dengan 1. Ya, 1, 0, 0, 1. Ya. Maka 1, kemudian 0, 0, 1. Nah, ini berhenti lagi di sini. Ya, 9 tadi 1, 0, 0, 1. Ya, jadi berhenti di sini di 0 sehingga 9 habis dibagi 3. Ya, ini berikutnya. Tadi. Oh, ini ya, jadi 5, 7 juga sama, ya 7, kalau 7 nanti berhentinya di Q1. Ya, 7 tadi adalah 1, 1, 1. Ya, berarti 1, kemudian 1, lalu 1. Ya, di Q1. Oke, kemudian 4. Ya, kalau 4 ini juga ke Q1 juga. 4 itu 100, ya, itu 1. Kemudian 0, lalu 0. Ya, di sini sehingga Q1, ya, ini input dan outputnya adalah 1. Oke, berikutnya 6 tadi sudah. Kemudian 10. Nah, 10 ini 10, 10. 1010, kalau 10 juga 1. Jadi lari berhentinya di Q1. Ya, 1, 0, 1. Nah, muter di sini lalu 0. Ya, dia berhenti di Q1.
Oke, jadi fungsi output state-nya seperti ini, sehingga output yang terakhir adalah 1, ya, sehingga dengan demikian 10 kalau dibagi 3, itu sisanya 1. Oke, berikutnya, ini. Seperti ini menghitung berapa kali string ABB, ya, ini juga berbeda lagi, ya, jadi pengambilan outputnya juga berbeda lagi, nanti kita menghitung, ya, jadi kita menghitung. Ya, isinya adalah ini untuk ini untuk ini ABB, ya, jadi menghitung berapa kali string ABB itu muncul. Untuk state-nya, ya, jadi untuk state-nya A, B, C, D, ya. Kemudian untuk simbolnya, alfabetnya adalah AB, ya, jadi untuk outputnya ini, untuk untuk input dari setiap busur keluar itu adalah ini A dan B. Kemudian start state-nya di A, ya. Kemudian output untuk setiap ini himpunan output untuk setiap state-nya 0 dan 1. Jadi A outputnya 0, B 0, kemudian C inputnya 0, kemudian D inputnya 1. Ya, ini maksudnya nanti kalau misalkan ini kita dari A ke sini A, B, kemudian A, lalu B, ini kita hitung 1. Ya, ini dengan finite state transducer ini maka kita akan coba inputkan beberapa string, kemudian untuk mengidentifikasi di dalam string tadi itu ada berapa substring ABB. Seperti ini. Nah, ini misalkan inputannya adalah BAB, BABB. Nah, BAB, BABB. Ya, maka inputnya kita munculkan terus. Kita mulai dari A, diberi inputan B, ya, diberi inputan B, dia tetap ke sini B, ya, kemudian tetap di A dengan outputnya adalah 0. Kemudian A, ya, hanya sini ke B, ya, dengan B inputannya juga 0. Kemudian dari B diberi inputan B ke C, ya, diberi inputan B ke C. Nah, C outputnya juga masih 0. Kemudian dari C diberi inputan B ke D, ya, ke D. Jadi ini output dari D itu 1 sudah. Dari D kemudian dilanjut dengan inputan A, ya, inputan A, maka dia ke B. Ya, bergerak ke B, maka output dari B-nya itu adalah 0. Kemudian dari B ke C, ya, diberi inputan B, dia ke C, yang masih 0. Dari C diberi inputan B, ya, ini ke D. Ya. Diberi D, kemudian nanti outputnya 1. Selesai. Jadi tadi sudah keseluruhan B, A, B, B, A, B, B. Ya, ini. Sehingga kita lihat di sini, ya, yang 1 ini kita jumlahkan. Yang 0 sebenarnya dijumlahkan. Ya. Jadi semua dijumlahkan karena kita lihat di sini 1, di sini 1, maka 1 tambah 1 adalah 2. Ya, jadi semua yang 1 ini kita jumlahkan biasa, ya, sehingga akan mendapatkan 2 di sini. Sehingga kalau inputannya B, A, B, B, A, B, B, maka outputnya adalah 2. Ya, jadi, dan memang jelas di sini berapa kali string ABB muncul, ada di 1 ABB, kemudian di sini juga ABB. Ya, ada 2 kali muncul di dalam string. Kemudian berikutnya adalah inputannya BBA. Ya, ini kalau BBA, ini dari sini B, ya, kembali ke A, kemudian B lagi kembali ke A, kemudian diberi inputan A, dia ke B, di mana B itu 0. Ya, jadi keseluruhannya, ya, jadi diambil secara keseluruhannya sehingga tidak ada yang string yang tidak ada output yang 1 di sini, ya, tidak ada output yang 1 sehingga outputnya adalah 0. Ya. Ini tadi artirannya salah kalau disini. Jadi yang diambil semuanya itu, jadi artinya dijumlahkan, ya, karena tidak ada output 1 maka outputnya akan jadi 0. Sehingga memang tidak ada string ABB yang muncul dalam string BBA.
itu tidak ada contoh itu. Oke, berikutnya pada contoh yang keempat ini, pada contoh yang keempat ini kita masuk sini. Dia akan memberi outputan A jika 101, B jika 110, C jika yang lain. Oke. Nah, di sini ada 6 state, ya, Q0, Q1, Q2, Q3, sampai dengan Q5. Kemudian untuk yang simbol inputannya 0 atau 1, kemudian statusnya di Q0, kemudian ini karena ini sudah jelas di sini di outputnya A jika 101, B jika 110, C yang lainnya, maka himpunan dari output itu adalah A, B, C, di mana output dari Q0 adalah C, input dari Q1 adalah C, inputan Q2 C, inputan Q3 itu adalah A, inputan Q4 adalah C, inputan Q5 adalah B. Ya, sehingga nanti kita akan lihat, ya, jadi kalau misalkan ada string 101, maka dia ada kodenya A, ya, diberikan outputan A, kemudian kalau ada string 110, maka dia outputannya B, kalau yang lainnya, selain string tadi, itu akan C. Nilainya. Oke, seperti ini. Nah, ini inputannya adalah 110110. Jadi 110110 ya. Maka kita akan lihat di sini ya kode tadi ya, jadi stringnya misalkan 1 ya, dari Q0 diberi inputan 1 dia ke Q1 ya. Dia masih C di sini. Dari Q1 diberi inputan dari Q1 di inputan 1 ya. Diberi inputan 1 dia ke Q4. Ya masih C keluarannya. Kemudian dari Q4 diberi inputan 0 dia ke Q5 sehingga dia B di sini. Ya, dia B. Ya. Kemudian dari Q5 dia diberi inputan 1 dia bergerak ke Q3 sehingga A itu ya diberi inputan 1 ke Q3 dia outputnya adalah A, kemudian dari Q3 output diberi inputan 1, nah, dia lari ke Q5, ke Q4, ya outputnya adalah C, kemudian dari Q4 diberi outputan 0, dia ke Q5. Ya, ini di B, ya di outputnya. Sehingga dengan demikian, tadi betul sampai di Q5, ya sampai pada Q5, nah dia sudah ini inputnya adalah 110 ya sehingga pada Q5 dia dapat B ya outputnya ya 110. Nah kemudian dari Q5 ke dapat inputan 1 ini sampai ke Q3. Nah, sampai Q3 ini ada lagi 101 ya kemudian sehingga sampai di Q3 ini ada muncul string yang muncul adalah 101. Dari Q5 tadi string yang muncul adalah 110 sehingga outputnya D. Kemudian di Q3 ya, string yang muncul adalah 101 yang teridentifikasi sehingga outputnya adalah A. Kemudian masuk ke Q4 ya ini ya kalau misalkan ada 33 ya berarti panjang 3 ya berarti 011 sudah ada sehingga benar dia C else. Ini kemudian berikutnya ke Q5 ya di Q5 itu adalah 110 ya 110 sehingga di Q5 kembali akan mendapatkan B di sini. Ya, sehingga outputnya bisa kita ambil semuanya atau bisa ya, tadi ini kita ya, misalkan output keseluruhannya adalah C C B A C B begitu. Tapi kalau misalkan kita ambil aja yang ini yang kira-kira yang ada yang A dan B saja, maka akan muncul urutan B A B. Seperti itu. Nih. Jadi ini adalah finite state transducer ya. Jadi finite state yang memiliki output ya. Jadi finite state dengan output dan outputnya tadi disematkan ya. Di Moore machine itu disematkan pada
setiap state, ya, pada setiap state. Oke. Ya, itu tentang finite state transducer yang ada output-nya. Jadi pengambilan output sekali lagi ini bergantung pada kebutuhannya, bisa kita ambil semuanya, kalau yang terkait dengan apa? Terkait dengan tadi yang kalau semua string output itu kita perlukan itu. Atau boleh juga kita bisa mengambil yang terakhir, atau juga bisa mengambil beberapa yang kemudian kita jumlahkan itu, atau mengambil beberapa yang kemudian nanti kita munculkan. Ini, seperti yang terakhir tadi. Jadi sesuai untuk outputnya, itu memang output itu disematkan, yang jelas di output disematkan pada masing-masing state, yang kemudian dalam prosesnya itu kita ngambilnya ini bergantung pada kebutuhan. Oke, itu materi mengenai finite state transducer yang berbeda dengan finite state automata. Di finite state automata itu isinya apa? Outputnya hanya berupa diterima atau ditolak, string tadi, ya, karena sehingga dia mempunyai final state. Ya, karena di dalam finite state transducer itu tidak punya final state, yang dia keluarkan adalah output sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini adalah sesi saya yang terakhir, saudara. Jadi ini sudah pertemuan yang ke-7, sehingga ini adalah sesi saya yang terakhir. Sehingga pekan depan kita sudah lanjutkan dengan UTS. Ya, UTS-nya yang mulai dari awal sampai dengan transducer ini. Untuk SOP untuk UTS sama dengan yang apa kalau misalnya kuis yang lalu ya. Ini jadi nanti soal itu akan kita masukkan di MMP. Ya, silakan Anda kita mulai tadi jam 10.40 ya mestinya 10.40. Ya, maka jam 10.40 silakan Anda presensi dulu ya. Jangan lupa presensi dulu supaya nanti kan pas mengerjakan soal UTS asik di situ sehingga lupa untuk presensi. Jadi misalkan jam 10.40 Anda presensi dulu di QR code di Sister. Setelah situ lalu Anda klik link ke MMP-nya. Di MMP ini soal akan kita buka mulai jam 10.40 itu. Jadi 10.40 Anda sudah bisa membuka soalnya, soalnya Anda kerjakan, ya, ditulis tangan dengan rapi, ya, kemudian seperti biasanya Anda scan, kemudian Anda simpan dalam satu file PDF, lalu diupload di Dropbox yang akan saya siapkan juga di situ. Ya, ini. Dan karena UTS, ini kita tidak memberikan waktu yang lama dalam seperti kuis tempo hari. Mungkin kalau kita mulai siang seperti ini, mungkin nanti ya, sore itu harus sudah diupload. Silakan nanti dilihat ya, jadi petunjuknya di situ kapan ya, kapan Anda terakhir harus bisa mengupload itu. Jadi perhatikan deadline-nya sehingga tidak ada lagi yang kemudian miss lalu belum upload lalu ternyata Dropbox-nya sudah ditutup. Ini ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, karena sesi saya terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasamanya selama ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau keterlambatan atau apapun ya, kesalahan ucap dan bagaimana. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sukses untuk Anda untuk selamat menyiapkan diri untuk UTS pekan depan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap.